Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya, tentang redistribusi untuk pemerataan pendapatan di Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang programnya nih. Program-program apa aja sih yang ada untuk melakukan redistribusi ini gitu kan. Gampangnya ini redistribusi pemerataan distribusi pendapatan ini kita singkat jadi RPDP aja ya, supaya gampang gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang pertama-tama nih, kita sudah tahu ya tentang bunyi dari Pancasila butir kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Artinya kan keadilan sosial ini harus ada tercipta pemerataan ya, adil dari segala bentuk, dari segi sosial, hukum, maupun ekonomi. Ekonomi itu salah satu poin yang paling penting gitu ya, dimana dengan keadilan ekonomi itu akan tercipta ke apa ya namanya kestabilan sosial, hukum dan lain-lain gitu ya. Oke, salah satu bentuk keadilan yang dicita-citakan adalah pemerataan pendapatan masyarakat itu tertuang dalam bunyi sila kelima gitu ya. Nah, ini pada pertemuan kali ini kita akan pelajari nih bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk mencapai cita-cita tersebut. Cita-cita tersebut tercantum dalam sila kelima tadi ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama, memahami konsep RPDP. Yang kedua, menganalisis tujuan dari program RPDP. Yang ketiga, menganalisis manfaat yang dapat diperoleh dari program RPDP. Yang keempat, mengevaluasi pelaksanaan program RPDP. Oke, sekarang kita harus tahu dulu, apa itu program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan. Jadi redistribusi itu kayak yang kita pelajari di minggu lalu ya, supaya gimana tidak terjadi kesenjangan antar golongan ekonomi ya, dari ekonomi kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Gimana caranya supaya eh, pendapatan masyarakat atau kekayaan masyarakat Indonesia itu merata lah, tidak timpang gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari gitu ya. Nah, ada dua jenis redistribusi pendapatan. Yang pertama redistribusi vertikal, yang kedua redistribusi horizontal gitu. Ini kita asumsikan gini, ada hartanya orang kaya gitu ya. Di sini jadi ada hartanya orang kaya. Itu hartanya itu digunakan untuk apa gitu kan ya. Nah, di sini harta orang kaya itu bisa disetorkan kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Ya, pajaknya orang kaya itu pajaknya banyak gitu ya. Mereka bayar pajak banyak kepada pemerintah. Atau dalam bentuk upah, atau bentuk membuka lapangan pekerjaan atau memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Jadi khusus pajak itu akan dibayarkan kepada pemerintah, sama pemerintah akan dikelola untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu gitu ya. Sedangkan untuk upah lapangan pekerjaan itu biasanya orang-orang golongan kelas atas, orang kaya, mereka mempunyai perusahaan di mana pegawai-pegawainya berasal dari golongan kelas menengah ataupun yang kurang mampu atau miskin gitu ya. Jadi ini disebut vertikal karena ini garisnya berdiri ke atas dan ke bawah gitu. Sedangkan berikutnya adalah redistribusi horizontal. Kalau redistribusi horizontal itu hubungannya bukan antara atasan dan bawahan, bukan, tapi antara orang yang sederajat istilahnya gitu ya. Misalkan suami memberikan uang harian kepada istrinya gitu, atau orang tua memberikan uang saku kepada anaknya, atau anak memberikan uang kepada orang tuanya yang sudah tua gitu ya, atau saudara memberikan uang kepada saudaranya misalkan ketika lebaran gitu, atau tetangga membantu saudaranya yang kesusahan, tetangganya membantu tetangganya yang sedang kesusahan, memberikan uang gitu ya. Jadi ini sederajat sifatnya gitu ya. Ini sederajat. Kalau yang horizontal adalah sederajat, kalau yang vertikal itu antara atas dan bawah gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut.
Oke, nah sekarang apa aja sih program-program pemerintah terkait dengan RPDP ini? Nah, ada yang bentuknya jaminan akses kebutuhan dasar gitu. Jaminan akses kebutuhan dasar itu apa aja? Ada yang namanya BLT, PKH, PIP, Jamkesmas, BOS, dan beasiswa. BLT itu bantuan langsung tunai biasanya dikasihin langsung ke masyarakat bantuannya gitu ya. PKH ini program keluarga harapan biasanya ngedata itu kelurahan dan kecamatan. Biasanya kalau yang orang tuanya RT atau RW gitu biasanya tahu nih. PIP, nah di sekolah kita juga ada beberapa anak yang menerima PIP di mana anak itu mendapatkan bantuan senilai uang senilai berapa ratus ribu gitu yang digunakan untuk keperluan sekolah. Lalu ada Jamkesmas. Jamkesmas itu biasanya kita sebut dengan istilahnya BPJS gitu ya, yang kita familiar gitu ya. Gitu. Jadi kalau BPJS itu kan ada kelas-kelasnya, tapi ada juga khusus kelas yang namanya PHBI. Nah, itu PHBI itu yang biasanya kelasnya kelas 3 dan dia juga biasanya nggak bayar iuran BPJS gitu. Karena iuran BPJS-nya dibayarin sama pemerintah. Ada juga BOS, bantuan operasional sekolah. BOS ini dananya diberikan kepada sekolah. Makanya nih kalian bisa menikmati fasilitas di sekolah negeri itu secara gratis. Salah satunya adalah karena bantuan dari pemerintah ini yang namanya BOS gitu. Jadi kalian nggak perlu bayar lagi. Ada juga beasiswa gitu ya. Beasiswa itu diberikan kepada uh, calon siswa atau mahasiswa tertentu yang sudah memenuhi syarat tertentu. Jadi dikasih beasiswa, dikasih akses untuk melakukan pendidikan secara gratis gitu. Jadi kenapa ini penting? Karena tanpa pendidikan, tanpa kesehatan, tanpa bantuan untuk biaya hidup sehari-hari, masyarakat Indonesia ya akan kesulitan untuk bisa maju gitu. Jadi supaya masyarakat yang maju, pemerintah harus memberikan bantuan berupa jaminan akses kebutuhan dasar. Ingat ya, kebutuhan dasar. Kalau kita belajar di kelas 7 tuh ada istilahnya ada kebutuhan primer gitu ya. Apa itu? Sandang, pangan, papan gitu ya, dan pendidikan. Oke, kita lanjut. Program yang selanjutnya adalah kredit lunak. Atau jadi di sini kalau misalkan ada orang tua kita yang punya usaha, misalkan jualan, misalkan di usaha warteg atau usaha jahit konveksi atau usaha yang lainnya lah gitu ya. Nah, kita diberikan kemudahan nih kalau misalkan kita kan misalkan kita atau orang tua kita masih usahanya masih kecil-kecilan lah ya gitu. Warteg kan beda ya sama resto gitu ya. Nah, kalau warteg kan masih kecil-kecilan. Nah, itu pemerintah ngasih bantuan berupa kredit. Kredit itu ngasih pinjaman. Pinjaman tapi bunganya kecil gitu ya. Jadi meringankan kita gitu. Yang mau ngelunasi nanti relatif lebih ringan angsurannya. Karena bunganya lebih kecil. Itu diberikan aturan oleh pemerintah namanya KUR, Kredit Usaha Rakyat. Oke, ada juga namanya pengembangan usaha industri kecil, namanya PNPM Mandiri gitu ya. Biasanya ini ada dua bentuk. Yang pertama, pemerintah ngasih bantuan dana langsung, cash gitu ya. Uh, ini contohnya yang sebelah kiri ini contoh pemberian dana secara langsung, atau yang sebelah kanan, pemerintah ngasih bantuan dengan memberikan pelatihan. Nah, pelatihan ini emang kita nggak dapat duit, tapi kita punya kemampuan, punya keahlian, punya skill nantinya untuk mencari duit gitu ya. Jadi ada dua skema gitu di PNPM Mandiri ini. Lalu ada juga namanya CSR. CSR ini atau Corporate Social Responsibility. Jadi gini, CSR itu kurang lebih perusahaan itu kan punya pendapatan ya. Perusahaan itu kan punya pemasukan. Nah, pemasukannya itu sama pemerintah disuruh jangan diambil semuanya. Harus disisakan berapa persen untuk bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar perusahaan itu. Misalkan ada perusahaan di daerah Mestik gitu ya. Misalkan nih, ada perusahaan besar daerah Mestik. Nah, itu mereka misalkan punya pendapatan penghasilan sebulannya itu 100 juta. Nah, mereka harus nyisain misalkan senilai 10 juta tuh. Namanya 10 juta itu harus nggak boleh dipakai.
Nah, 10 juta itu namanya dana CSR. Dipakainya buat apa? Dipakainya misalkan ada masyarakat di sekitar situ yang masih misalkan kena banjir terus membutuhkan bantuan. Nah, dana CSR itu bisa dikasih ke masyarakat yang membutuhkan itu gitu. Atau anak-anak 29 mau pensi ini. Tapi kan pensi itu butuh dana ya. Nah, dana itu bisa diajukan ke perusahaan itu, bikin proposal untuk mengajukan dana CSR gitu. Ya, jadi dana CSR itu yang tadi kan misalkan penghasilan 100 juta, yang 10 juta itu nggak boleh diambil kan sama perusahaan. Nah, itu 10 juta itu nanti dipakai buat memberikan bantuan kepada masyarakat di sekeliling perusahaan itu, gitu ya. Itu ada aturannya dari pemerintah. Oke, sekarang praktek ya. Di RPDP itu ada yang namanya pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Jadi masyarakat Indonesia yang mampu, kalau yang saya baca terakhir dari Kementerian Keuangan, em, masyarakat Indonesia kalau untuk pajak penghasilan ya, gaji yang dipajakin itu kalau gajinya udah 5 juta ke atas, itu yang akan kena pajak penghasilan. Kalau masyarakat, kalau kita punya toko juga wajib bayar pajak. Kalau kita punya bisnis wajib bayar pajak. Kalau kita punya rumah bayar pajak juga, bayar PBB gitu ya. Kalau punya gaji tadi PPh gitu. Kalau punya usaha restoran misalkan bayar kita juga punya ada kena pajak PPN gitu. Jadi kita orang Indonesia nih harus bayar pajak kepada pemerintah. Loh kok bayar sih gitu kan ya? Kenapa kita harus bayar gitu? Nah, nanti ada penjelasannya. Oke, sekarang gini, ada alurnya nih untuk menjawab pertanyaan tadi. Kenapa kita bayar mulu bayar pajak gitu? Apa untungnya buat kita? Gitu ya. Sekarang gini, yang punya usaha bisnis, yang punya gaji di atas 5 juta tadi, itu kan pasti orang golongan masyarakat mampu ya. Ya, dia bisnis punya gaji di atas 5 juta. Nah, masyarakat mampu ini akan membayar pajak kepada pemerintah. Nah, pemerintah memperoleh pemasukan dari pajak, gitu ya. Nah, pajak ini dikelola oleh pemerintah, gitu ya. Ini yang poin C, gitu ya. Dikelola oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu mengelola terus menjadikan penghasilan dari pajak itu untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu atau melakukan pembangunan seperti jalan. Jadi jalan raya, jembatan penyeberangan, lampu merah, apapun jalan tol, infrastruktur itu dibiayai dari uang pajak kita. Kita nikmatin nggak jalan raya? Kita nikmatin, gitu. Dari mana? Dari pajak kita sendiri. Jadi itu ya manfaatnya pajak. Bukan berarti kita ngeluarin uang sia-sia, bukan. Kita akan mendapat imbalannya dalam bentuk tadi. Infrastruktur, prasarana, dan sarana yang akan kita nikmati sehari-hari. Atau dari belanja pegawai. Artinya gini, pemerintah membiayai atau menggaji PNS. Nah, PNS ini tugasnya adalah melayani masyarakat. Melayani masyarakat gitu ya. Jadi kalau misalkan di sekolah misalkan kan ada guru yang PNS gitu ya. Nah, guru PNS itu kan digaji sama pemerintah. Nah, itu tugasnya melayani kalian anak-anak peserta didik gitu ya, untuk dapat belajar. Kalian kan gratis, nggak perlu bayar lagi kan, nggak perlu bayar guru itu. Beda kalau kalian kelas privat, kalian harus bayar guru privatnya. Kenapa gratis kalau di sekolah negeri? Karena gaji gurunya dibayarin oleh pemerintah. Dari mana pemerintah bayar gaji gurunya, guru PNS-nya? Dari hasil dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat mampu gitu ya. Gitu ya. Jadi masyarakat kurang mampu dari subsidi tadi ya akan terbantu dengan adanya subsidi listrik, BBM, pupuk, gas, dan LPG. Gitu. Bisa subsidinya gimana sih? Nanti dijelasin subsidi. Lalu masyarakat kurang yang sedangkan masyarakat mampu memperoleh manfaat berupa fasilitas umum ya yang memadai dan pelayanan administrasi gitu ya. Tadi udah dijelaskan. Oke, gitu kurang tentang alur pemanfaatan pajak. Selanjutnya adalah tentang subsidi. Nah, untuk menjelaskan yang tadi nih ya tentang subsidi. Jadi gini, subsidi adalah bantuan dari pemerintah, biasanya disalurkan dalam bentuk tunai, gitu. Nah, subsidi itu bisa berbentuk tunai ataupun tidak tunai sebenarnya. Nah, di sini ada dua jenis. Yang pertama ada subsidi langsung, yaitu subsidi yang diberikan langsung kepada penerimanya. Contohnya BLT. Waktu kemarin ada sih BLT itu jadi per
kakak itu dikasih uang 600.000. Kakak itu per keluarga ya. Atau juga yang kalian ada misalkan di antara kita yang menggunakan kartu Indonesia Sehat KIS gitu ya untuk berobat secara gratis. Itu juga hasil subsidi gitu ya. Lalu ada yang ada kita juga yang menerima kartu Indonesia Pintar juga hasil subsidi gitu. Lalu ada subsidi yang kedua adalah subsidi tidak langsung gitu ya. Jadi subsidinya ini nggak disalurkan secara langsung, tapi nanti akan kita nikmati. Contohnya subsidi pupuk, subsidi BBM. BBM itu jenis premium ya yang disubsidi, subsidi listrik dan sebagainya. Oke, contoh aja ya, kita lanjut ke contoh. Contoh nih, kan kita banyak ya yang menggunakan tabung gas LPG untuk masak ya, yang 3 kilogram. Nih, sebenarnya walaupun sebenarnya nih ada nih tulisannya hanya untuk masyarakat miskin atau untuk orang yang kurang mampu aja. Kalau yang mampu harusnya untuk membeli yang ada yang bright gas tuh, yang 5 kilogram atau yang 12 kilogram sekalian gitu ya. Tapi itu nanti pembahasannya lain. Sekarang gini, ini gas 3 kilogram ini disubsidi ya sama pemerintah. Saya kutip dari CNBC Indonesia bahwa harga aslinya, ini harga aslinya ya, eh, harga aslinya gas LPG ini adalah 36.900. Ini harga aslinya 36.900. Tapi kalau coba silakan tanya ke orang tuanya kalau yang suka beli gas LPG 3 kilo ini atau biasanya disebut gas melon gitu ya. Rata-rata tuh harganya ada yang 19.000, ada yang 20.000, ada yang 21.000. Anggaplah harganya 21.000. Nah, kenapa kita beli 21.000? Padahal harga aslinya tuh 36.900. Kok kita belinya di warung cuma 21.000? Karena yang 15.900 ini dibayarin sama pemerintah atau disubsidi sama pemerintah gitu ya. Jadi kita nggak perlu bayar full, kita perlu bayar sebagian saja karena sebagian sudah dibayar sama pemerintah. Contohnya gini rinciannya ya. Jadi harga aslinya dikurangin subsidi sama dengan harga yang harus dibayar. Jadi kan harga aslinya 36.900 tadi ya. Dikurangin subsidi ini. Jadi dikasih subsidi sama pemerintah 15.900. Jadi kita cukup perlu beli gas 3 kilogram sebesar 21.000 karena sudah disubsidi ya sebesar 15.900 gitu. Itu contohnya kurang lebih. Ada juga yang subsidi BBM premium tapi sekarang premium sudah jarang dan sudah mau dihapus ya. Ada yang subsidi listrik biasanya. Yang 9 itu juga yang khusus yang 900 kilowatt gitu. Oke, itu aja pertemuan kali ini. Um, Jika nanti ada pertanyaan, silakan tanyakan lewat grup WhatsApp. Adapun nanti tugasnya silakan cek di Google Classroom ya, apa aja yang harus kita perdalam dari materi ini dan apa aja yang bisa kita kerjakan nanti cek di Google Classroom. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.